Hai guys, di video kali ini warnanya biru secara tidak sengaja. Karena gue nggak tahu gimana cara ganti setting lampunya dan gue takut kalau gue otak-atik sendiri nanti malah kelap-kelip kita jadinya kayak mau dangdutan. Dan berhubung orang yang ngerti cara setting lampunya lagi nggak ada di sini, ya udahlah ya. Di video kali ini kita pakai warna biru dulu. Memang sih vibes-nya jadi kayak di akuarium. Tapi positive thinkingnya suasana baru. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang sangat viral di tahun 2021 kemarin. Dan kali ini berasal dari Inggris. Kasus ini juga ada sangkut pautnya dengan Ted Bundy. Iya, gue tahu Ted Bundy udah meninggal, tapi nanti kalian bakal ngerti apa maksudnya. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kasus ini berawal dari seorang wanita cantik bernama Bobbi Ann McLeod yang di tahun 2021 kemarin berusia 18 tahun. Bobbi terkenal sebagai anak perempuan yang sangat baik, salah satu anak favorit di keluarganya, dan bagi teman-temannya Bobbi ini adalah anak yang tidak pernah ragu untuk membantu orang lain. Pada tanggal 20 November 2021, Bobbi pamit dengan kedua orang tuanya untuk pergi ke rumah pacarnya yang bernama Louis. Sekitar sore jam 4 kurang, Bobbi berjalan ke halte bus di Jalan Bampton yang enggak jauh dari kawasan rumahnya, yaitu di Laneham, Plymouth. Kalau penyebutan gue salah, gue mohon maaf. Sejam setelah kepergian Bobbi dari rumah, orang tua Bobbi nggak menerima kabar sama sekali. Apakah Bobbi udah sampai atau belum? Dan di sini orang tuanya Bobbi berusaha untuk santai. Siapa tahu Bobbi lupa ngabarin. Ditunggulah sampai sekitar jam 8 malam. Tapi Bobbi tetap gak ada kabar. Beberapa saat kemudian, pintu rumah mereka diketuk. Keluarga berharap yang ngetuk pintu adalah Bobbi. Tapi rupanya yang mengetuk pintu adalah seorang pria asing yang mengaku menemukan tas Bobbi tergeletak di halte bus. Masih di jalan yang sama, di Bampton. Jantung orang tua Bobbi mulai deg-degan. Gak lama setelah si pria asing datang, telepon rumah mereka yang bunyi. Tapi lagi-lagi bukan Bobbi yang menelpon, melainkan Louis, pacarnya Bobbi, yang juga ternyata punya pertanyaan yang sama. Bobbi ada di mana? Kenapa Bobbi nggak sampai-sampai? Ibunya Bobbi yang angkat telepon ini makin panik. Kalau Bobbi nggak ada di rumah Louis, Bobbi kemana? Jelas-jelas tasnya ditinggal di halte bus begitu aja. Mendengar cerita ini, Louis panik. Dia berinisiatif untuk menelpon satu persatu teman Bobbi yang dia kenal. Tapi sama aja guys, hasilnya nihil, beneran gak ada yang tahu Bobbi ada di mana. Keluarga Bobbi langsung menelpon polisi. Dan malam itu menjadi malam yang sangat sulit dan sangat panjang bagi keluarganya. Pihak kepolisian bertindak dengan sangat cepat. Besok harinya di tanggal 22 November 2021, mereka sudah membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian Bobbi. Pencarian besar-besaran dilakukan. Nggak cuma dari pihak kepolisian, tapi juga ada banyak relawan yang ikut mencari. Saat menjalani proses penyelidikan, pihak kepolisian menemukan kotak tembakau yang terletak di halte bus di sebelah tempat tas Bobbi ditemukan. Hal yang aneh karena Bobbi nggak merokok. Tim penyelidik juga menemukan satu tiket bus yang dibeli oleh Bobbi tapi belum dipakai. Yang berarti Bobbi memang tidak pernah naik bus. Dia menghilang di halte bus itu. Teori ini didukung juga oleh kesaksian beberapa warga yang memang sempat melihat Bobbi duduk sendirian di halte. Dan sebelum Bobbi menghilang, Bobbi sempat mengupload foto di Snapchat yang menyatakan dirinya kedinginan. Sekarang, semua keluarga Bobbi cuma bisa berharap Bobbi baik-baik saja dan akan segera ditemukan. Besok harinya lagi, tanggal 23 November 2021, seorang pria tampan mendatangi kantor polisi. Pria yang mengaku bernama Cody Ackland ini berusia 24 tahun dan merupakan salah satu anggota grup band musisi Rakuda, salah satu band indie yang terkenal di Inggris. Cody datang ke kantor polisi dengan kondisi yang gemetaran. Dia juga terlihat panik. Cody bilang, "Hai, namaku Cody. Tolong bantu aku. Aku sekarang lagi ketakutan banget. Apakah di daerah sini ada tempat aman dan nyaman untuk berlindung sementara waktu?" Polisi yang mendengar pertanyaan ini bingung, kaget, dan heran. Selama ini, belum ada orang yang datang ke kantor polisi dan mengaku ketakutan. Biasanya, orang-orang minta tolong lewat telepon dan meminta polisi yang datang, bukan mereka yang mendatangi polisi.
Tapi bukan itu aja yang membuat polisi bingung. Gelagat Cody ini agak mencurigakan, dan keanehan makin tercium saat Cody menyebut nama Anne Bobby McLeod. Polisi langsung terdiam. Mereka nanya, apa maksudnya? Dan Cody menjawab, karena akulah penyebabnya. Ya, bener banget, memang kedengeran aneh, tapi Cody secara langsung terang-terangan datang dan mengaku ke kantor polisi bahwa dialah yang menyebabkan Bobby menghilang. Setelah melakukan interogasi kecil, Cody mengarahkan polisi ke wilayah Bovisan. Cody bilang polisi bisa menemukan Bobby di beberapa titik menuju pantai. Dan waktu itu semua orang berharap Bobby akan ditemukan dalam keadaan selamat. Dilakukanlah pencarian besar-besaran selama beberapa jam. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore, seorang detektif swasta berhasil menemukan Bobby di sebuah lereng curam setinggi 15 kaki. Dan lokasinya tepat berada di tengah-tengah hutan. Tapi sayangnya Bobby sudah dalam keadaan tak bernyawa dan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Cukup dilihat dari luar, sudah bisa kelihatan ada banyak banget luka dan juga bekas pukulan di sekitar wajah dan juga kepala Bobby. Setelah jenazah Bobby berhasil ditemukan, pengacara Cody yang bernama Posnem menyatakan pernyataan secara publik bahwa Cody mengaku bersalah. Dan dari sinilah Cody menceritakan kronologi versinya. Ceritanya, pada tanggal 20 November 2021, Cody yang waktu itu baru pulang dari acara, nggak sengaja bertemu dengan Bobby yang menunggu di halte bus sendirian. Waktu itu Cody lagi sedih karena baru putus dari pacarnya. Dan waktu Cody melihat Bobby, dia sadar Bobby sangat mirip dengan mantan pacarnya. Dengan penuh dendam, Cody langsung mengambil palu dan memukul kepala Bobby dari belakang. Bobby terjatuh. Waktu itu Bobby dalam keadaan sadar dan mereka sempat bertatap mata. Tanpa ampun, Cody kembali memukuli kepala Bobby sampai Bobby hilang kesadaran. Awalnya, Cody meninggalkan Bobby begitu saja di halte. Tapi, karena merasa Bobby sudah melihat wajahnya, Cody takut ketahuan dan berubah pikiran. Cody balik lagi ke halte bus, menyeret tubuh Bobby ke mobilnya, dan lalu dibawa ke hutan Believer sekitar jam 8 malam. Waktu Cody membopong Bobby, Bobby sempat mengucapkan dua kata, "Aku takut." Dan Cody menjawab dengan santai, "Sama, aku juga takut. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya." Karena tahu Bobby masih hidup, Cody kembali menghantam Bobby sebanyak 12 kali dengan palu. Tapi hebatnya Bobby masih bertahan hidup. Jadi, Cody menginjak leher Bobby sampai Bobby kehilangan nafas dan meninggal dunia. Cody lalu membakar dompet dan semua barang-barang yang masih dibawa oleh Bobby. Gak cuman sampai situ, jenazah Bobby kembali dibawa oleh Cody, tapi kali ini ke wilayah Bovisan untuk dibuang. Setelah membuang Bobby ke semak-semak hutan Bovisan, Cody kembali ke rumahnya, mandi, makan malam, dan tidur seolah-olah tidak pernah melakukan kejahatan. Besoknya, Cody pergi ke daerah Tamerton Folio untuk membuang sisa-sisa barang bukti. Beberapa dibuang ke Sungai Tamar dan sisanya dibuang ke Combi Lane. Lalu, Cody pergi ke restoran untuk bertemu teman-temannya dan latihan band. Di kalangan teman-temannya, Cody terkenal sebagai anak yang sensitif. Jadi teman-temannya ngira Cody bakal galau karena habis putus. Tapi rupanya Cody malah terlihat bersemangat. Waktu ditanya, Cody bilang dia merasa bahagia karena akhirnya berhasil melakukan sesuatu yang sudah lama dia impikan. Waktu itu nggak ada yang tahu apa yang diimpikan oleh Cody. Tapi kita semua sekarang tahu bahwa dari dulu Cody ingin mengambil nyawa orang. Tapi menurut Cody juga, apa yang dia lakukan itu sangat ekstrim. Dia tahu perilakunya jahat, brutal. Jadi sebagian dari dirinya ingin menganggap apa yang terjadi adalah mimpi. Semuanya cuma hayalan dan enggak nyata. Di sini Cody bilang, dia merasa ada orang lain yang mengendalikan tubuhnya. Seolah-olah ada dua orang di dalam tubuhnya dan Cody yang asli merasa nggak bersalah karena bukan dia yang melakukan perbuatan ini. Tapi sesuatu yang lain itu, sesuatu yang merasuki dirinya. Setelah mendapatkan pengakuan dari Cody, petugas forensik dan penyelidik melakukan investigasi lebih lanjut untuk mencocokkan keterangan dan juga bukti yang ada di TKP. Polisi juga menggeledah rumah Cody, di mana mereka menemukan bukti-bukti lain seperti baju dan sepatu berlumuran darah milik Bobby yang disimpan oleh Cody di dalam lemarinya. Polisi juga menemukan palu yang digunakan oleh Cody sebagai senjata. Meskipun Cody bilang semua barang bukti sudah dibuang ke sungai, tapi palu, pisau, sarung tangan lateks
masih ditemukan oleh polisi di dalam bagasi mobilnya. Pengakuan Cody benar-benar membuat keluarga Bobby shock. Apalagi kalau membayangkan apa yang dialami dan dirasakan oleh Bobby di akhir hidupnya. Pasti waktu itu Bobby sangat ketakutan dan bingung kenapa tiba-tiba dia diserang oleh seseorang yang bahkan dia nggak kenal. Begitu kasus ini dilanjutkan ke pengadilan, Cody dinyatakan memiliki kepribadian ganda. Dan Cody juga ternyata punya obsesi terhadap hal-hal yang tidak seharusnya dijadikan obsesi dan tidak wajar. Masih ingat di awal video tadi gue sempat bilang kasus ini ada hubungannya dengan Ted Bundy? Setelah diselidiki lebih dalam, Cody ternyata ngefans berat dengan Ted Bundy. Hal ini dibuktikan dengan foto-foto Ted Bundy yang ada banyak banget tersimpan di dalam HP Cody. Saking ngefansnya, Cody mempelajari bagaimana Ted Bundy melakukan semua aksi kejahatannya. Mulai dari merayu, mengajak, dan mengeksekusi korban. Dan kalau kalian ingat, Ted Bundy menyerang wanita-wanita yang mirip dengan mantan pacarnya. Tapi kalau kalian belum dengar cerita lengkap Ted Bundy, kalian bisa langsung nonton aja videonya di Ruang Gelap yang di sini. Dan sama, Cody juga melakukan hal yang sama. Dia bilang Bobby mirip dengan mantan pacarnya. Jadi Cody benar-benar menjiplak Ted Bundy. Mulai dari target, modus, sampai cara membuang korban. Cody juga ternyata dari dulu suka banget menyimpan foto-foto yang disturbing. Dan dari awal cerita, gue yakin kalian juga merasa aneh. Cody bilang dia nggak sengaja bertemu Bobby di halte bus. Tapi kok bisa-bisanya dia bawa palu? Siapa sih orang normal di dunia ini yang pergi-pergi bawa palu? Terus Cody kan bawa mobil, ngapain dia masuk ke halte bus? Jadi semua orang yakin Cody sudah merencanakan semuanya. Dan terbukti, sebelum Cody bertemu Bobby, sebelum bertemu dengan Bobby, mobil Cody terlihat mengelilingi jalan berkali-kali. Seolah-olah mencoba untuk mencari korban dan targetnya. Sebagai wanita, gue merasa ini serem banget. Menurut hakim persidangan, Cody sudah memiliki cita-cita untuk mengambil nyawa orang. Apalagi kalau bisa seperti Ted Bundy. Di satu sisi, Cody merasa dia mirip dengan Ted Bundy. Sama-sama tampan dan sama-sama terkenal. Tapi jujur beneran gak tahu apa yang membuat Cody akhirnya mengakui perbuatannya sendiri. Dan untungnya dia mengakui perbuatannya. Akhirnya, Cody dijatuhi hukuman di penjara seumur hidup tanpa kesempatan banding selama 31 tahun. Yang berarti masih ada kemungkinan Cody bisa bebas. Dan itulah sepenggal kisah kematian Bobby Ann McLeod yang menggemparkan Inggris. Secara pribadi kasus ini membuat gue merinding karena kita semua bisa berada di posisi Bobby. Lagi jalan sendirian, bertemu dengan orang jahat, meskipun kita nggak punya salah apapun, tapi tetap menjadi target. Membayangkan ada orang kayak Cody di jalanan membuat gue ngeri dan semakin merasa harus waspada dimanapun berada, apalagi kalau sendirian. Dan segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe, bunyikan lonceng, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya request kasus, silahkan komen di kolom komentar bawah atau email ke misteriruanggelap@gmail.com. Kalian juga bisa follow TikTok gue di sini dan Instagram kita di sini. And I'll see you guys very soon in the next video. Thank you so much. Lebih dan kurang gue mohon maaf. Dan untuk kalian yang selalu mensupport dan mendukung Ruang Gelap, terima kasih banyak. Please stay safe, take care, and stay alive.